Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita akan beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan. Namun kita akan mohon bimbingan Tuhan agar supaya kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang dengan membawa syukur padamu Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan menjadi dasar untuk kami beraktivitas pada hari ini. Kami serahkan untuk waktu sepenuhnya ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adapun nats firman Tuhan saya ambilkan dari Filipi 3 ayat yang pertama hingga ke-16 dengan judul perikop kebenaran yang sejati. Namun saya tidak akan membacakan ayat secara keseluruhan, saya ambil satu nats saja, Filipi 3 ayat yang pertama yang demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya ulangi. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi? Bagaimana rasanya? Atau bahkan mungkin saat ini kita sedang merasakan. Pasti banyak orang datang menghibur dan menguatkan. Tapi yang dihibur merasa hampa semuanya. Toh tidak mampu mengembalikan apa yang sudah terjadi. Berduka cita. Pasti karena kita semua manusia daging. Duka cita adalah hal yang tidak bisa kita hindari oleh semua orang, termasuk orang percaya. Terutama ketika kehilangan orang yang sangat dikasihi saat ini. Sebagai orang percaya, tetap harus siap. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus tetap bersuka cita meski sedang dalam berduka. Saat kita berduka adalah saat kita membuktikan ucapan penghiburan kita kepada orang yang berduka, seperti yang menjadi bagian atau giliran yang sedang kita rasakan. Itulah waktu kita, dan itulah waktu teman, saudara kita, atau orang lain. Maka kita harus membuktikan khotbah penghiburan yang datang pada kita merupakan hal yang amat sangat kita butuhkan. Baik suka maupun duka, baik senang maupun tegang, baik bahagia maupun dalam bahaya, tetap bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihatkan agar mereka bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Seperti nas Alkitab yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat yang pertama. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Paulus menulis nasihat ini berdasarkan pengalaman hidupnya, bukan mengarang bebas, sekedar kata-kata penghiburan. Dia juga sedang sangat menderita. Bayangkan, dia tidak bersalah tetapi ia dipenjara bertahun-tahun. Belum lagi penindasan karena iri, dengki, dan intimidasi kepadanya baik di dalam maupun di luar penjara. Paulus juga dikejar-kejar untuk dibunuh dalam perjalanan pelayanannya. Bahkan Paulus beberapa kali hampir tenggelam, kapalnya kandas dan lain sebagainya. Pergumulan-pergumulan semacam itulah
pergumulan-pergumulan duka cita yang dialami Epafroditus itu dia harus menantang dan melewati bahaya maut yang senantiasa mengancam nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang sama juga berlaku atas kehidupan kita. Kita memiliki gumul juang hidup yang berbeda-beda. Berat ringannya sebenarnya sama. Tapi Tuhan mengizinkan semua terjadi sebatas kemampuan kita. Kalau kita mengalami pergumulan yang sepertinya jauh lebih berat dari orang pilihan, istimewanya dan kesayangan Allah, jadi duka cita jangan menguasai sukacita. Sukacita yang harus berkuasa atas duka cita. Jika kita bersyukur karena kita terus dan tetap bersyukur meski berat beban menekan, duka cita menerjang, badai menderu, itu berarti sukacita kita menjadi penuh dan sempurna. Seperti yang terjadi pada Paulus dan Epafroditus dan banyak hamba Tuhan lainnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah, dahsyat dan luar biasa di balik kekelaman yang menimpa hidup kita. Pasti akan nada pelangi kasih yang indah Tuhan sediakan bagi kita, asal kita tetap dalam identitas kekristenan kita, yakni bersukacita. Sukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan sukacita atas kesengsaraan orang lain yang menyukacitakan Tuhan dan menguatkan serta membahagiakan sesama dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan tidak mengajar bersukacita hanya atas dapat berkat, senang, tenang, dan bahagia, tetapi dalam segala hal, baik dan tidak baik keadaannya, kita harus bersukacita. Memang bersukacita dalam penderitaan tidak segampang mengucapkan dan mengharapkan. Tapi pasti akan seindah pelangi jika kita tetap bersukacita. Walaupun duka cita, menderita, dan bergumul dalam hidup. Karena itu, sebagai keluarga dan umat Kristen, jaga jati diri dan lifestyle. Kita yakin bersukacita dalam segala hal dan senantiasa mendasarkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan adalah hal yang paling utama. Bukan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Jika kita selalu hidup dalam sukacita dan membawa sukacita bagi orang lain, maka Tuhan Yesus akan bersukacita atas sukacita kita. Tuhan pasti akan menolong, memberkati, dan menyertai hidup kita secara luar biasa. Tentu dalam segala hal akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan akhiri renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Kembali Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan di pagi hari ini. Kami percayakan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam naungan kasih Kristus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.